Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang baik dan di tempat yang baik dan tujuan kita yang baik, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat sehingga keberadaan kita mulai dari pagi, siang dan sampai pada malam hari ini. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat baik lahir maupun batin. Dan baru saja para jemaah kita menyelesaikan Ramadan kita yang ke-13 hari. Mudah-mudahan harapan kita kepada Allah, semoga rangkaian ibadah kita di bulan suci ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari para jemaahku yang dirahmati Allah, kita menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau, syafaatnya akan menyertai kita pada hari kiamat nanti. Amin. Para jemaahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kenapa demikian? Karena doa kita tahun belakangan telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa di bulan suci ini 1445 Hijriah. Kalau kita menoleh ke belakang saudara-saudara, kita di bulan suci hari ke-13 ini termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah. Karena mungkin jemaah kita yang sama-sama di Masjid Al-Hakim ini beribadah, tapi mereka sudah mendahului kita di alam barzah. Semoga kita doakan almarhum dan almarhumah ini akan diterima Allah dengan sebaik-baiknya dan ditempatkan di tempat yang terhormat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita di bulan suci Ramadan ini beruntung hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang kondisinya kurang sehat. Ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang berbaring di rumah, dan ini hari baik, bulan baik. Mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan Allah. Allahumma rabban nasi bil ba'si isfi anta safila sifa'a illa sifa'uka la yughadiru saqaman. Mudahan Allah akan mengangkat penyakitnya sebagaimana sedia kala sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Yang paling penting Bapak Ibu, dia dapat beribadah seperti kita pada malam hari ini. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kita di bulan Ramadan ini beruntung dengan saudara-saudara yang lain. Mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang memang dia belum tergerak hatinya. Walaupun dia tadi bertetangga dengan masjid, dengan musholah, tapi hatinya masih terpatriot. Ini hal seperti ini Bapak Ibu tak boleh kita pesimis. Tak boleh kita langsung dah negur dia. Pokoknya ikhlas, kita doa ke baik. Mudah-mudahan lambat laun dia mendapat ketukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 bulan yang silam Bapak Ibu kita berdoa. Apa dia doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sa'ban, dan sampai ke kami di bulan Ramadan. Nyampe Bapak Ibu malam ini. Jadi bulan Rajab itu bulan keagungan Allah. Kalau bulan Sa'ban itu bulan kemuliaan para Nabi Rasul. Nah, bulan Ramadan ini bulan kita.
nak memuliakannya, nak memeriahkannya, nak nyemarakkannya, nak ngeramikannya. Kita inilah. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu Ramadan ni Bapak Ibu. Beda kita beramal Ramadan dengan 11 bulan yang lain, beda. Kalau kita berbuat baik di 11 bulan yang lain tu Pak Bu, dibalas Allah 10 kali cuma. Kalau di bulan Ramadan ni 1 kali 10 kali 100 kali 700. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa. Maka kalau manusia jadi berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tidak dosalah. Memang itu yang kita kejar. Fastabiqul khairat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam beribadah ini banyak ujiannya. Ujian yang datang dari dalam diri kita dewe, ujian yang datang dari keluarga kita, ujian datang dari lingkungan dimanapun kita berada. Maka kita nak sabar-sabar. Sebab ini hari serba salah kita ni. Dikit-dikit nak ngeritik segala macam. Nah, jadi siapa yang galak ngeritik tu pengurus, suruh jadi imam, suruh jadi Bilal, suruh berdoa, adem lah itu. Tak lagi banyak komentar dia. Jadi kita ni memang model ni tu galak ngeritik, ya. Tak usah sama ustaz kadang-kadang pesimis, ya. Ada sama ustaz tak berbaikan. Iya, banyak di pelaju ni. Tak berteguran, ketemu pecah merengut, pecah jeruk purut rainya. Mana model ni tu? Kalau ustaz dah bersatu lagi, kamu nak nurut siapa kira-kira? Kacau dunia ni. Jadi Bapak Ibu, mari kita hilangkan sifat yang tak baik itu. Sifat ego, ya, nak menang sendiri, bawa aku merasa hebat dewek di komplek ini, aku dewek yang pandai ilmunya dan lain sebagainya. Hilangkan seperti itu. Karena kita tidak mengharapkan, tapi kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita hidup ke uji Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa uji Nabi bagi umatku yang menghidupkan malam-malam Ramadan ikhlas karena Allah, Allah akan ampuni, hapuskan segala dosa dan kesalahan kita Bapak Ibu. Ini kesempatan. Maka di bulan Ramadan ini kita ngidupnya dengan solat tarawih, solat witir. Kalau witir taruhlah tiap malam kita gawi ke metarawih. Nah bulan Ramadan ni kan tak pacak di bulan lain, kita ngado ke dewe itu namanya. Jadi makanya kesempatan setahun sekali ini jangan kita abaikan. Ya, apalagi yang muda-muda ni. Kalau kamu memang istiqomah, bagus. Tempat ustaz tu lain, malam yang kelima baik pecah tegar ni kan. Iya. Kalau sembahyang mulai sorong-sorongan, nyengok papan tulis. Tempat ustaz itu. Yang bujang gadis nak sembahyang tu. Nyengok papan tulis. Siapa imam malam ini? Haji Soleh. Lesulah tua. Bakal dalu lah itu. Dah sembahyang. Iya. Itu budak-budak bujang gadis main ni hari. Makanya kalian yang muda ni istiqomah, alhamdulillah. Besok malam nyingok lagi siapa imam? Dijingoknya Tantowi Jawahari. Pecah-pecahnya muda imam. Muda ni kan. Baca Fatihah senapas, baca ayat senapas, uji makmum di belakang, tancap mam. Ya. Alah dah lemak juga model itu. Kita ni semua sukar Bapak Ibu ya. Panjang ayat salah, pendek ayat dah lemak. Jadi mana yang benar kita ni? Jadi oleh karena itu di bulan Ramadan maka kita hilangkanlah hal-hal yang tidak baik itu. Jadi kita hidupkan malam Ramadan ini, alhamdulillah kita walaupun ya diturun ke hujan itu rahmat Allah. Kita lakukan solat tarawih. Yang kedua Bapak Ibu, memuliakan bulan Ramadan ini ialah kita sedikit banyak menmatulum galak terpejam jingok Quran itu. Ya, nurut kemampuan kita. Nak nurut yang hafiz tak terturut. Mereka tu seminggu 2-3 kali hatam Quran. Kita setahun sekali jadilah. Taruhlah seumur kita 60 sekali, alhamdulillah. Jadi jangan tak dimanfaatkan. Ngapa Pak Bo? Ramadan ni Allah turunkan Quran. Jadi kitab kita nian, imam kita nian. Kalau kita punya imam, punya kitab, insya-Allah kita pacak beda ke yang baik yang buruk, insya-Allah berpahala selamat dunia dan akhirat. Apa uji Rasulullah? Khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia uji Nabi belajar Al-Quran setelah dapat dia ajar ke. Ibu-ibu sederhana, kalau kamu baca ilmu dunia itu besar pahalanya. Misalnya ibu-ibu tadi baca buat bolu 8 jam, bolu lapis, bolu kek segala macam itu ilmu. Ajar ke dengan dulur, dengan tetangga, tapi tempat ustaz tidak galak ngajar kenyo. Apa jawabnya? Ponaan beli baik di stobok tu banyak. Memang banyak di situ, cinde banyak, cuma lain yang namanya berpahala tu au ilmu yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat itu yang penting. Banyak jualannya 300.000, 400.000 ada galau nak milih. Cuma kalau kita ngajar ke nyobu, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ibu kira ilmu akhirat baik, tidak. Uji Nabi man arada dunia fa alaihi bi ilmi. Kalau kamu nak bahagia dunia, punya ilmu. Wa man akhidul akhirah fa alaihi bi ilmi. Pengen bahagia akhirat juga dengan ilmu. Dua-duanya ilmu. Jadi di dunia ni kita kejar apa baik yang kira-kira tidak menyalahi aturan agama. Boleh nyari duit banyak, nyari harta, nyari pangkat, diajar ke Pak dalam agama. Kalau kita memang ada peluangnya, kita sebagai pegawai silahkan. Tapi akhirat juga perlu dicari, kejar juga. Waktu sembahyang tinggal ke dulu gawe itu. Siapa tahu kita ninggal. Mana tahu Bapak Ibu. Malam ni tarawih, besok lusa mungkin ada yang meninggal. Di antara kita tidak tahu, kita rahasia Allah. Yang berduit mati, tidak berduit mati. Mati kan loh kalau sudah saatnya. Lemak ngajar di sekolahan meninggal. Ya. Kalau penceramah ni percayanya jarang. Katik lokanya mati juga. Ya. Siapa ngomong ke jarang? Mati juga kalau sudah saatnya. Jadi Bapak Ibu mari kita lakukan. Yang ketiga, memuliakan bulan Ramadan ini. Bapak Ibu selama 1 bulan kalau sembahyang dewek berjemaah, jangan tinggalkan zikir pendek yang kita baca tadi. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ada yang bacanya asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Benar galau. Tak ada yang salah. Yang salah tidak baca. Kita ni kalau berdebat keperhatikan, ya. Jadi silakan mana yang lemah membacanya. Kalau ustaz tadi tidak pakai ridha kawal jannah, ya, silakan, tidak ada perdebatan, semuanya benar. Bacalah 3 kali ditambah Allahumma innaka afun karim sebelum kita berdoa. Selama sebulan Ramadan ini setiap kita solat fardu, ya. Itu Bapak Ibu yang kita lakukan, memuliakan bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, memuliakan bulan Ramadan ini selain kita melaksanakan ibadah puasa, karena puasa ini Bapak Ibu ada 2 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama di saat kita menjelang berbuka, bukan main Bapak Ibu gembiranya. Nyingok kawan kita jam 11 siang makan pukang ayam, makan rendang, minum susu, itu bangkai darah nanah, bukannya lemak. Jadi kita waktu berbuka tu bukan main gembira senangnya nak dengar sedekah tu. Saking sudah lemesnya. Uji kita beduk rupanya cocok mukul dinding. Batal puasa walaupun tinggal berapa menit lagi. Saking lemes senangnya diri. Iya, untuk menikmati itulah namanya kegembiraan orang beribadah puasa. Yang kedua, kesenangan kita Bapak Ibu nanti di akhir Ramadan kita akan memproklamirkan, ialah kita meraih hari kemenangan. Lain Bapak Ibu, maka uji Nabi pakaian itu harus kita salin, ya, walaupun dia tidak ada mahal, yang penting bersih. Lain Pak Bu, kita beribadah Ramadan semangat nian kita ibadah tu, tapi walaupun kita make serba mewah, mentak puasa, ya, dah ada guna aksennya baik itu, melok ngerami ke baik hari raya itu. Jadi hari raya hari kemenangan orang yang mengekang hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Jadi bulan Ramadan ni Bapak Ibu dikerjakan uji Allah 29 dan 30, ya. Walitukmilul iddata
Sempurnakan kata Allah ibadah Ramadanmu 29 30. Jadi kalau ke yang sunnah wal jamaah ini insya-Allah 29. Kalau yang Muhammadiyah 30 lebarannya sama. Benar kalau. Jangan baik kita melenceng 28 puasa 31. Nah itu kacau itu. Itu melenceng itu ya. Tidak pas ya. Jadi semuanya dibenarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu kata Nabi ada 3 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Nabi Syahrul Quran. Semasa hidupnya dia selalu membaca, mengamalkan dan mengajarkan sesamanya. Jadi Bapak Ibu silahkan. Kamu nak baca tadarusan boleh, ya, keroyokan rami-rami silakan, dewek-dewek juga silakan, tidak ada masalah. Yang kedua, yang dirindukan surga as-saum, orang-orang yang beribadah puasa. Karena wong yang beribadah puasa ni Pak Bu, uji Nabi kaget melewati pintu. Pintu itu namanya Babul Rayyan. Tidak bisa dilewati kecuali wong berpuasa. Itulah istimewanya. Maka bulan puasanya kita dianjurkan uji Nabi, kalau kita memang sanggup memberikan orang berbuka itu sama pahalanya ibadah puasa. Kalau zaman Nabi dulu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sedekah yang Abdul apa dia? Alma, kata Nabi, memberi orang minum. Zaman Nabi dulu memang benar. Sekarang sedekah banyu minum tak cocok, pucuk banyu bawa banyu, banjir. Boleh banyu minum itu Pak Haji, tapi ya agak butek sedikit, ada rasanya, entah susu, entah kopi, entah teh. Kalau zaman Nabi memang dah ada Bapak Ibu gersang, tandus, maka diutamakan sedekah air. Jadi yang ketiga, orang-orang yang akan melewati dirindukan oleh surga, jihadul akbar. Orang-orang yang selalu dapat mengekang hawa nafsunya. Maka Bapak Ibu di bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan ya. Jangan sampai amaliyah kita gugur gara-gara 9 lubang. Yang galak gugur ke pahala kita ni Pak Bu. Ada 9 lubang kita ni. 2 lubang yang pertama bola mata. 2 lubang yang kedua telinga. 2 lubang ketiga hidung. 1 lubang mulut. 2 lubang terakhir kubul dan dubur. 9 lubang inilah yang gugur ke pahala puasa kita, amal-amal ibadah kita. Maka uji Nabi kamin shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atus. Beberapa banyak uji Nabi umatku di dunia ini melaksanakan ibadah puasa tapi tak ada nilai pahala. Yang dia peroleh lapar dengan haus 12 jam. Mendak ada hasil Bapak Ibu untuk apa puasa? Nahan lapar 12 jam dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu saya mengajak untuk kita semua, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini ya, karena ini merupakan bulan kita sendiri. Dan perbanyak Bapak Ibu kata Rasulullah di bulan Ramadan ini, selain kita membaca selawat, kemudian perbanyaklah kita berdoa. Terutama di malam-malam ganjil nanti. Manfaatkan itu momen yang paling penting. Ungkapkanlah galau segala apa yang namanya kesusahan kita. Kita cerita dengan Allah. Aku ni payah ni ya Allah, pecahnya baca Quran ni lancar ke? Insya-Allah dilancarkannya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, masjid kita Al-Hakim ini ya bukannya muji-muji, termasuk kita ni yang namanya aktif. Ya, dalam segi apa baik minggu subuh ya, kemudian malamnya ibu-ibunya, ini satu ilmu yang sangat luar biasa. Pecah kita ni di bangku kuliah ya, kalau kita nak kuliah tak cocok lagi lah tua kita ni, maka di majlis ilmu inilah seminggu sekali dapat siko ilmu jadilah 4 kali ahad 4 ilmu. Banyak Bapak Ibu semenjak berdiri masjid ini, hitunglah di tahun berapa lah jadi kiai kan lo kamu tu iya, banyak ilmunya. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang terakhir ialah Bapak Ibu, kita melaksanakan ibadah Ramadan ini ya. Dengan sendirinya mari kita untuk saling menjalin silaturahim di antara kita. Kalau ada satu kekeliruan, itulah kita manusia, untuk saling memaafkan minal aidin wal faizin. Dan ada lain Bapak Ibu ya. Semoga dengan kata maaf inilah akan memudahkan segala urusan kita, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya nanti apabila kita untuk menyempurnakan Ramadan ini, maka ibu bapak jangan lupa siapkanlah
yaitu mengeluarkan fitrahnya. Fitrah itu kata ulama dibagi 3. Boleh membayarnya awal Ramadan, boleh membayarnya pertengahan Ramadan, boleh juga akhir Ramadan. Ustaz, ngapu banyak uang berbondong-bondong di akhir Ramadan? Apa bedanya? Bedanya pahala. Karena itulah keistimewaannya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai lengah, dari sekarang dipersiapkanlah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran, zikir, berselawat, dan kita juga menyisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga akan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah pada hari yang berikutnya masih kita dinja Allah sehat lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Atas segala kekurangannya minta maaf kepada Allah, sama kita mohon ampunan. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.